Selamat siang semuanya, dan bahagia selalu bersama kembali kita bertemu dalam acara Vibrasi Kebaikan. Sebuah lagu dari bro kita dan Felicion. Ya, selamat pagi Ko Junfan. Ya, hari ini pembicara kita Bro Hoklai ya. Ya, selamat pagi semuanya. Dan kita bergabung lagi di sini dengan mengerti kehidupan, apa yang telah terjadi di dalam hidup ini. Jangan pernah disesali. Kalau kita mengenal arti dari kebahagiaan yang sejati, maka Anda tidak akan mencari kesejatian itu. Karena kesejatian itu tidak ada di luar daripada diri kita. Kesejatian adanya di dalam diri kita, dan hanya bisa ditemukan ketika kita bisa menerima apa yang datang dalam hidup ini. Iya. Baiklah, saudara-saudara sekalian, kita akan menunggu Bro Hoklai pada hari ini. Dan sebelumnya, saya ingin merenungkan bahwa Jakarta pada hari ini adalah kembali warnanya hitam. Kematian terus terjadi. Di rumah duka maupun di tempat-tempat rumah sakit sekarang sudah penuh. Jadi mohon untuk menjaga diri dan menjaga kesehatan. Kalau tidak perlu banget jangan hindari keramaian. Karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi pada saat ini dan tidak kelihatan oleh mata biasa bahwa virus yang sedang menggerogoti kita. Memang kita percaya adanya kekuatan kebajikan atau karma baik bisa melindungi, atau sesuatu yang kita lakukan itu sudah baik, tapi tentu saja kita tidak lepas dari yang namanya lahir, tua, sakit, dan mati. Bila waktunya tiba, tidak ada yang bisa mencegah. Walaupun di dalam agama Buddha, kematian bukan akhir dari segalanya, karena setelah kita mati, kita akan dilahirkan kembali. Tetapi permasalahannya bukan di situ. Permasalahannya saat ini bila kita masih memiliki kehidupan, kelahiran selanjutnya kita tidak tahu akan lahir di mana. Kalau terlahir di alam surga, kita akan bahagia. Kalau pada saat pikiran terakhir mau meninggal, kita penuh dengan kesedihan, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kecemasan, maka kita akan terjatuh ke alam bawah. Maka daripada itu perlu daripada kita menjaga hati, menjaga pikiran, dan selalu terus melakukan kebaikan. Ada renungan yang sangat dalam sekali. Seandainya besok akan meninggal, apa yang akan kita lakukan dan apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita sudah siap? Jadi termasuk sosok orang yang hebat sekalipun, ketika dia sudah divonis kematiannya hanya tinggal berapa hari lagi, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita belum siap. Memang siap atau tidak siap harus dijalani. Tetapi saat ini kita masih berharap untuk melangsungkan kehidupan. Kenapa? Karena seburuk-buruknya hidup kita, sehitam-hitamnya hidup kita, seterjatuhnya diri kita, tentu hidup ini masih jauh lebih berharga. Maka nikmatilah apa yang datang kepadamu, apa yang sudah perlu kita jalani, dan apa yang kita akan bisa jalani. Jangan pasrah dan menganggap bahwa kematian adalah akhir dari segalanya. Ya, percayalah, saya selama menjadi anggota Sangga banyak banget sudah melihat dari rumah sakit, dari rumah duka, sampai krematorium dan kuburan. Semua ini kita lakukan untuk pembacaan doa. Tapi pernahkah kita berpikir suatu saat saya yang didoain? Walaupun kita sebagai anggota Sangga atau biksu banyak melakukan kebaikan, tapi ternyata
saatnya nanti kita sudah di akhir itu juga semua harus dilepaskan. Dan betulkah kita sudah siap dengan perjalanan selanjutnya? Apakah cita-cita kita sudah tercapai semuanya? Apakah kita betul bisa melepaskan kemelekatan kita terhadap harta, dunia, keluarga, dan orang yang kita sayangi di dunia ini? Pertanyaan ini tentu tidak bisa dijawab sekarang. Pertanyaan ini hanya akan bisa dijawab ketika kita sendiri mengalami besok adalah hari terakhir kita. Nah, pada hari ini Bro Hoklai sudah hadir bersama kita ya. Kita undang beliau untuk sharing tentang pahit. Karena kalau dikatakan dunia ini pahit, sepahit-pahitnya obat, tetap itu akan memberikan manfaat. Sepahit-pahitnya kehidupanmu, ya tetap akan memberikan kebahagiaan. Selamat siang, Master. Selamat pagi, Suhu. Jangan panggil saya Master dong. Mister. Saya Mister, baru Mister, ya. bukan Master, Suhu. Amin, Tofo. Yes. Semuanya yang sudah Good morning. bergabung. Amin, Tofo. Cepat sekali ya. Kamis kemarin absen, jadi Kamis ini muncul lagi. Udah Muncul 2 minggu, kayaknya baru kemarin ya. 2 minggu loh, tapi kayaknya baru kemarin aja cepat. Baru kemarin, betul. Muncul tenggelam ya, Suhu ya. Ya, itu. Jadi dimensi alam manusia masih mending ya. Dimensi alam manusia secepat-cepatnya masih ada 24 jam. Nah, kalau dimensi alam lain lama sekali. Kalau kita lain di surga itu kan, waktu satu hari di surga tingkat pertama aja itu 50 tahun usia manusia. Kalau surga tingkat ke-7 udah puluhan ribu tahun. Iya. Apalagi jadi Brahma. Bumi hancur, terbentuk bumi hancur, di sana cuma nontonin aja. Apa sih jadi manusia? Muter-muter aja. Waduh. Untung jadi manusia, Suhu. Kalau jadi nyamuk gimana, Suhu? Satu harinya ya, nyamuk, itu lebih cepat lagi. Berapa ininya kita itu ya? Iya, hidup nyamuk akan berakhir apabila dia menyatakan cintanya kepadamu. Oh. Ketika nyamuk mengatakan cintanya kepadamu dan memberikan ciuman yang terindah, di sana nyawanya akan berakhir. Berpindah ya. Bukan main, bukan main. Bagaimana Bro Hoklai hari ini? Apa yang bisa di-sharing nih kepada kita-kita? Sibuk terus nih kayak dari kemarin. Ya, kangen sekali sama Suhu yang setelah mempersiapkan segala sesuatunya dengan sempurna, saya bilangnya dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Berhari-hari saya juga terus memperhatikan, melihat apa perkembangan Suhu berbicara dengan yang lain, terutama kemarin dengan Pak Danang itu ya, bukan main dengan Pak Danang, ya. Dengan Ibu Yati juga saya perhatikan, wah luar biasa. Ya. Baru bicara sama Pak Danang pagi. Siangnya dapat kabar itu Yakub Utama meninggal dunia ya, Kompas. Atasannya beliau itu. Yakub, iya. Kompas Gramedia hari ini baru berduka cita. Iya. Ya, karena Pak Danang 30 tahun kerja di sana ya beliau. Makanya pas malam siaran malam Pak Danang berkata Bapak Yakub udah jalan dulu. Nah, sekarang kalau Anda pergi ke Kompas Gramedia, di lorong-lorong itu semua kenangan tulisan dari Pak Yakub. Dan Pak Yakub sendiri di koran Kompas hari ini mengatakan banyak yang memuji beliau. Beliau bukan hanya sekedar jurnalis, tetapi beliau seorang yang humanis. Nah, saya selalu merinding kalau mendengar kata humanis. Karena kayak kita di Taiwan sendiri, Buddhis itu adalah humanistic Buddhism. Ketika agama Buddha berubah menjadi humanistic Buddhism, dimulai sih dengan Renseng Fo-Chao. Tetapi ketika sudah menjadi Rencien Fo-Chao, nah ini adalah kita adalah bagian dari manusia, bagian dari semua, bagian dari bumi ini. Nah, ketika kita mengenal ini, maka tugas kita semakin lebih berat. Kalau dulu kan tugasnya cuma tok-tok-tok, liamkeng, shusting, melatih diri, dan kemudian hanya mengamati pikiran, dan kemudian kita mendidik orang supaya menjadi manusia yang benar. Kalau sekarang tugas kita terjun ke masyarakat. Dan masyarakat zaman now tidak sama dengan masyarakat zaman dulu. Masyarakat sekarang ini lebih banyak pinternya daripada cerdasnya.
lebih banyak pinternya, pinternya daripada bijaknya ya pinter. dulu ya. Oh, pinter tapi Nah, nggak bijak ya. Hmm. iya, Bukan jadi main. kadang-kadang kita juga sebagai pemuka harus bisa melihat situasi dan kondisi, ya. Kayak begini nih, kita nggak tahu. Ada masih yang, suhu kenapa di rumah aja, kenapa nggak keliling nih, kita wihara-wihara, ada yang masih butuh di sini, di sana, dan di mana-mana. Masalahnya sekarang lagi belum aman. Kalau misalnya kita pergi-pergi dan kemudian taruh katalah kita akan harus berakhir, ya kan? Say goodbye, ya, goodbye my love, gitu. Terus siapa yang akan menceramah lagi nanti ke depan? Siapa yang masih ada kalau anggota sangganya semua berguguran satu-satu? Karena di Indonesia mau jadi anggota sangganya susah. Ada yang udah berjodoh, karmanya sudah baik, kondisinya sudah pas, anaknya nggak mau. Orang tuanya mungkin mau kasih dia. Ada yang orang tuanya nggak setuju, anaknya yang mau. Anaknya udah bilang, maaf Pak, saya mau menjadi anggota sangga, orang tuanya nggak setuju mati-matian. Nah, ada juga yang memang dua-duanya tidak setuju. Kita susah juga. Jadi ya, inilah kondisi. Ketika kita bisa menjaga diri dan bisa masih memberikan apa yang kita bisa lakukan. Nah, setidaknya setiap hari kita berusaha untuk terus berbagi seperti hari ini ya dengan Bro Hoplite. Oke, good morning, Mr. Brian. Hari ini apa temanya pahit manis kehidupan ya Su ya. Ya, Waduh, pahit manis ya. Tapi karena tadi Su, Bro Hoplite ya, soal rasa paling jago. Aduh, jangan pakai jago. Saya mau sedikit juga nambahin yang tadi Suhu sudah katakan sebagai pembukaan ya, bahwa Master Singin dari Fo Guangsan mengatakan ini adalah kita Zhenjian Fo Jiao ya. Jadi humanistic religion Zhenjian Fo Jiao. Dan lalu di sisi ada namanya Zhenjian Pusa. Zhenjian Pusa. Ini bodhisattva dunia. Bodhisatwanya, ya. Nah, jadi Zhenjian Fo Jiao, Zhenjian Pusa ini semua Wei Fo Jiao, Wei Chungsen kan, demi ajaran Buddha, demi semua makhluk. Nggak sama. Jadi memang inilah juga dari apa yang seharusnya kita manusia lakukan ya, sepertinya itu ya Suhu ya. Wah, dan lalu dalam melakukan itu ada pahit manisnya Suhu. Nah, kenapa enakan yang pahit apa enakan yang manis? Nah, enak pahit apa enak manis? Ayo, ini kembali masing-masing nih. Ada orang yang senang yang pahit-pahit, dan pahit-pahit itu sangat bermanfaat menyembuhkan loh Suhu. Iya. Iya kan ya. Manis-manis malah kadang bisa membawa penyakit itu Suhu. Diabetes. Jadi yang mana yang baik, yang pahit apa yang manis sebetulnya? Nah, ini dia. Yang pahit bisa menyembuhkan, yang manis bisa mendatangkan penyakit. Oh, tetapi kita manusia tentunya secara alami menyenangi yang manis Suhu. Cari istri yang manis, ya. Cari teman yang manis, ketemu Suhu yang manis, baby face. Ya, nah jadi memang manusia saya dalam kehidupan saya tentunya banyak kisah-kisah hidup saya sendiri, perjalanan hidup, dan semua orang saya percaya memiliki sejarah hidupnya masing-masing. Ada skenario hidupnya, ada tulisan hidupnya ya Suhu ya. Jadi semua kita menulis sejarah hidup kita sendiri di dalam kehidupan ini, di dalam bumi yang luas ini ya, dalam alam semesta. Nah, pahit manis, karena kita masih manusia, kita masih membeda-bedakan. Ini yang pahit, ini yang manis. Tapi sebetulnya yang pahit juga adalah bagian dari kehidupan kita ya. Kalau kita bisa menerimanya, yang pahit ini bisa jadi manfaat nih Suhu nih. Nah, kenapa begitu? Karena gini, yang pahit, kita bilang yang pahit. Biasanya kalau yang pahit itu kita rasanya yang nggak enak. Ya, kalau bisnis tidak mendapatkan keuntungan, pahit, bocuan katanya. Bocuan nggak apa-apa. Pahit, bocuan katanya. Nah, tapi kalau kita bisnis, kalau kita pahit, bocuan, kita nggak mau kerja, akhirnya kita nggak ada kerjaan, akhirnya yang manis pun nggak dapet Su. Kadang-kadang kita mesti kerjain bocuan juga, yang pahit juga mesti dijalankan. Yang penting kita jadi eksis, bertahan. Nah, begitu ya Suhu ya. Jadi seperti kalau kita lihat Tokopedia, semua aplikasi-aplikasi, ini mereka menjalani pahitnya dulu Suhu. Kasih banyak promo-promo supaya orang mau diskon masuk. Ya.
kasih kemudahan-kemudahan orang berbelanja dan kemudahan orang berdagang, berusaha. Nah, itu. Iya, betul. Mereka telan dulu pahitnya tuh suhu. Waduh, sekarang manisnya bukan main mereka ya. Kan begitu. Awal-awal berjuangnya itu sangat luar biasa. Perjuangan. Nah, awal perjuangan kita manusia banyak yang kita bilang itu pahit. Tapi sebetulnya itulah yang membentuk kita jadi sekarang. Karakter. Jadi karakter kita. Jadi kita terbentuk dari segala macam pahit, manis, asam, nano-nano. Baru rasanya seru. Baru rasanya seru ya suhu ya. Iya. Nano. Seru rasanya. Jadi saya juga punya cara-cara bodoh seperti Pak Danang kemarin. Cara-cara bodoh untuk menjalani kehidupan saya, menerima kehidupan saya dengan bodoh-bodoh aja. Ya kalau bocan-bocan dikit pelayanan melayani kan gitu. Dan penting bisa menjalin bodoh baik kan gitu. Jadi ada memang waktu-waktu terasa benar pahitnya. Kalau di dalam berbisnis tentunya waktu kita membangun bisnis sungsang sumbel, orang bahasa Jakarta tuh sungsang sumbel ya. Kepala jadi kaki kepala yang malam berusaha kan gitu ya. Mengumpulkan semangkok berlian suhu ya. Berlian. Nah itu kepahitan hidup tentunya ada. Kepahitan hidup kita, kesusahan hidup kita jalani. Memang hidup itu selalu tidak rata kan katanya ya, bergelombang. Kalau kayak kita naik perahu, banyak ombaknya, ada anginnya, semua. Tapi kalau setelah lewat kan manis. Habis gelap terbitlah. Habis yang sepet-sepet manis. Habis gelap terbitlah PLN. Aduh, nggak boleh tuh ya. Nggak boleh habis tumpahnya bisa dijadiin pupuk. Manis di pupuk. Jadi pahit. Misalkan ya saya ada contoh yang pahit nih gitu ya suhu ya. Yang pahitnya adalah ketika kita bekerja, hasil kerja kita tidak diapresiasi, hargai orang, dihargai. Wah, kita merasa pahit banget gitu ya. Kita udah bersumbang sih, menggunakan waktu, tenaga dan pikiran, tapi kok nggak dihargai ya. Nah, jadi rasanya pahit tuh suhu tuh, pahit banget. Iya. Tapi ternyata kepahitan itu sebetulnya pengalaman suhu, experience. Wah, itu penting sekali. Pengalaman adalah guru yang paling baik, yang terbaik ya. Pengalaman. Karena kalau tidak mengalami, tidak akan tahu rasanya pahit itu seperti apa. Wah, ternyata di balik pahit ada manis suhu. Betul. Di balik pahit ada manis suhu. Mungkin ada manis juga kalau kita jadiin karamel kegosongan jadi pahit tuh. Padahal manis gula kan. Jadi kalau pahit. manis terlalu banyak manis jadi pahit. Pahit bukan main. Yang enak itu kopi pahit. Iya, kopi pahit. Kopi pahit sebetulnya tidak pahit suhu. Itu yang enak itu kopi pahit. Rasa yang murni sebetulnya ya. Tapi rasanya karena tidak suka dibilangnya pahit suhu. Kalau udah suka, oh ini pure coffee katanya. Wah, keren lagi ya, jadi pure coffee. Jadi begitu suhu. Jadi pahit manis ya pahit ya. Umpamanya saya katakan kalau kita tidak dibekali pengetahuan yang benar, kita merasa pahit itu merugikan, pahit itu tidak baik untuk saya, pahit itu membuat saya seperti kayak diremehkan, seperti saya tidak dihargai. Jadi pahit itu rasanya ya. Jadi ada contoh kepahitan kalau saya sebagai waktu menjalani kehidupan sebagai relawan. Ya, kalau bisnis kan pahitnya tadi ya itu waktu membangun bisnis itu banyak kepahitan. Baru-baru mau bisnis mau ngutang sama orang susah. Nggak ada yang percaya suhu pahit banget. Kayaknya wajah kita tuh wajah penjahat gitu loh. Nggak ada orang. Apalagi sekarang. Sekarang. Waduh. Kontan, jangan meminjam sama orang. Iya. Kita sendiri aja katanya empot-empotan. Nggak ada barang ya. Pokoknya cash on delivery. Wah, COD. Yes. bayar dulu baru bisa dapat barang. Bukan main. Nah, kepahitan saya waktu jadi relawan juga ada kepahitannya. Kepahitannya gini,
Saya cerita sedikit ya. Jadi kalau waktu jadi relawan, kita mau menemani seorang pasien ke rumah sakit karena dia memiliki apa namanya ke ketidakleluasaan dalam berjalan ya, kakinya stroke ya, maksudnya jalannya harus kita gandeng ya. Jadi ketika mau memeriksa ke dokter, jadi relawan tuh menemani suhu. Oh, jadi janji nih. Oh ya Pak, Pak Bapak A lah ya gitu ya, jangan sebut nama nih ya. Bapak A, jadi ya besok kita ke rumah sakit. Saya jemput ya jam 8 pagi. Oke Pak, siap. Berarti saya siapkan. Besok berarti saya pekerjaan saya yang lain saya singkirkan dulu. Saya berikan waktunya ini untuk menemani si Bapak A ini ke rumah sakit. Pagi-pagi saya sudah siap-siap memakai seragam relawan jemput dia. Waktu saya datang sampai ke rumahnya, ya ternyata di dalam gang-gang udah masuk ke dalam, ketok rumahnya, saya nggak disautin, nggak ada yang buka nih ya, ketok, Pak, nggak ada. Lalu dekat-dekat tetangganya itu saya tanya, Bu, maaf, Bapak itu Ibu lihat nggak? Oh ada Pak, belum keluar dari pagi katanya. Oh belum keluar ada. Oh saya panggil nggak nyaut ya, nggak ada buka pintu. Pak, dorong aja pintunya. Oh, nggak dikunci? Ya, Pak, di sini mana ada yang kunci pintu, Pak? Emang ada apa di dalam, katanya? Emang ada apa? Di dalam nggak ada apa-apa. Kita mah nggak pernah kunci pintu, Pak. Di sini aman, katanya. Nggak ada yang bisa diambil orang, katanya, rumahnya. Jadi, oh iya, bener, saya dorong pintunya. Saya masuk ke dalam, ternyata dia lagi tidur, Pak. Suhu. Lagi tidur. Anak amat ya, saya udah datang, udah janji. Nggak ada yang jagain berarti ya? Gak ada yang jaga. Dia sendirian hidupnya. Itulah makanya saya datang menjemput dan mengantar, ya, karena dia sendirian. Pantas aja nggak dikunci. Iya. Dan kalau dikunci siapa yang tahu? Begitu masuk, jangan kata sofa gitu ya, bangku untuk duduk aja nggak ada, depok di tanah gitu. Jadi tidurnya di sana, ya, nanti ya cuci-cuci apa, makan apa semua, ada kompornya apa semua di satu ruangan yang ruangannya dia kurang lebih mungkin sekitar 3 kali 2,5 atau 3 kali 3 begitulah ya, sungguh ya. Jadi memang ruang kecil ya. Nah seperti itu. Jadi lalu Pak, saya bangunin. Loh, kan kita janji mau ke rumah sakit Pak. Mau periksa karena dia stroke atau periksanya dokter syaraf suhu. Ya dokter syaraf. Saya ya di rumah sakit di Pluit. Terus kemudian saya bilang Pak kita udah mau ke dokter nih. Ayo kita berangkat. Waduh. Pak Oklay, maaf ya katanya. Hari ini nggak jadi deh. Nggak enak badan. Kenapa nggak Pak? Bener, nggak enak badan katanya. Lah, nggak enak badan? Kenapa? Iya nih, rasanya badan saya kurang enak gitu. Saya agak tenggorokan, ada agak panas-panas dikit nih. Lah iya, sekalian aja Pak. Nanti dokter, walaupun dia dokter saraf kan bisa minta, bisa tanya. Gitu ya, bisa ini. Besok aja deh Pak ya katanya. Waduh, saya udah naik ke ubun-ubun. Saya udah mempersiapkan yang butuh waktu, siapa? Ya. Udah bela-belain waktu. Bela-belain kita ngomongnya kan gitu ya. Oh, iya. Datang dia cuman gampang aja, tidak jadi ya Pak. Besok aja ya. Coba bagaimana tuh? Pahit nggak tuh? Pahit banget itu ya. Rasanya kok begini orang nih. Wah, jangan. Jadi noda batin kita terus naik tuh. Keluar, Emangnya lu siapa? Emang gua siapa? Gitu. Untung lah suhu ya. Untung ada suhu-suhu yang suka memberikan bimbingan nih kayak suhu Nengsu ya, suhu Cengian Master gitu, memberikan bimbingan agar kita berlatih kesabaran, agar kita berlatih untuk memaklumi sifat-sifat manusia yang kayak seperti ini. Karena mereka tidak teredukasi, mereka tidak memiliki pengetahuan-pengetahuan yang baik, mereka tidak memiliki moralitas yang terjaga. Nah, dengan pengetahuan itu baru kita bisa jadi maklum. Ya. Terus kemudian kita merendahkan lagi, ya Pak, tapi Pak, kalau besok saya kan iya, halo. bujuk-bujuk baru mau Pak, baru mau gitu ya. Suhu akhirnya berangkatlah ke dokter. Tapi itu pengalaman, makanya saya bilang itu pahit,
Betul, Pak. Tapi manisnya adalah bukan sesuatu yang kita dapat. Manisnya oh, berarti setelah saya mengetahui lagi pelajaran, berarti tadi saya sudah melakukan sebuah praktek kesabaran. Ya, Menaklukkan semangat diri saya sendiri. membawa dia, wah, Iya. berarti saya sudah melewati sebuah cobaan lagi. Nah, itu manis Yesus. Jadi pahit manis sebetulnya apa sih? Hanya pandangan kita. Pahit, manis, Persepsi. persepsi. Ya, Iya. begitu kira-kira Iya. suhu tuh. Itu yang secara jadi pahit manisnya dalam pandangan-pandangan spiritual dunia suhu ya. Nah, karena kita memang Iya, belajar betul. spiritual, jadi segala sesuatu akhirnya kita memakai pandangan dan perhatian dan pikiran yang benar. Jadi akhirnya tidak mendatangkan apa namanya melekat kepada rasa tidak suka, rasa kecewa dan lain-lain. Dia memang muncul tuh kecewa, tidak suka sama si bapak ini. Tapi setelah saya bujuk-bujuk dia mau, akhirnya saya juga terobati. Nah, manis. Dan itu akhirnya ya masih berlanjut terus kemudian dan sampai selesai begitu kira-kira suhu. Nah, itu pahit manisnya. Barangkali suhu bisa kasih apa pencerahan sama kita nih. Wah, pahit manis yang seperti ini. Iya. Ini cerita seorang relawan yang sudah ada posisi sebetulnya, tapi sudah meluangkan waktu, terjun, menghilangkan pangkat semuanya. Siapa lo kan begitu kan? Ketika dia sudah terjun ke masyarakat, ingin membantu yang membutuhkan, ternyata manusia kriterianya macam-macam. Ada yang udah dijemput, tinggal naik aja masih nawar, ya kan? Dia nggak mikirin yang lain karena pada dasarnya semua manusia aku dan aku, yaitu aku. Saat ini ya saya nggak mau, ya nggak mau, besok aja gitu kan. Padahal itu sudah dibantu. Banyak banget manusia seperti ini. Nah, kenapa bisa terjadi demikian? Kita harus tahu level kesadarannya dia hanya sampai titik itu. Nah, karena kebijaksanaan tiap orang kan tidak sama. Ada yang orang terima kasih banget, kangen banget, aduh udah mau dijemput, udah mau apa. Ada yang terima kasih juga tidak ngomong, ya kan? Udah seharusnya saya dapat perlakuan seperti ini. Nah, jadi zaman dulu, waktu film Sun Gokong tahu ya? Kan Ya, ada Tong Samcong tuh ya. Nah, betul. Xuan Chuang Tase. Xuan Chuang itu adalah tokoh yang bukan fiktif, itu tokoh yang real story. Master Xuan Chuang atau Tong Samcong itu adalah real karena Tang Sancang. Sancang adalah Tripitaka. Tang dinasti Tang. Nah, jadi namanya adalah Xuan Chuang. Xuan Chuang Tase pada saat itu memutuskan mau ke India. Dia mencari satu kuda. Kuda yang bisa menemani dalam perjalanannya. Yang kata kalau di film-film kan kuda putih. Padahal kuda-kuda dari yang lain itu disiapin oleh istana karena beliau adalah seorang penasehat raja, kategorinya kuopao, penasehat yang dijaga raja. Nah, jadi saat itu ketika mau berangkat kan nggak berani bilang sama raja. Jadinya dia hanya mencari kudanya sendiri, kuda yang akan menemani perjalanannya. Dan disiapkanlah tuh berbagai kuda yang siap tangguh, yang gagah perkasa, yang badannya besar, heima, paima, ya kan? Kalau hei kan kuda hitam dicari yang gagah, yang larinya cepat, yang perkasa. Mas Shen Chang lihat semua kudanya. Terus kayaknya dia bilang, ini belum mampu menemani perjalanan saya. Ada nggak kuda yang dia bekerja setiap hari tanpa mengeluh dan rutin, kata Mas Chen. Wah, nggak ada. Semuanya pada mikir kuda ini berjalan berapa kilometer, berapa hari, berapa jam, berapa lama dia bisa mencapai berapa lama. Dia bilang, perjalanan saya ini bukan cuma satu negara ke negara lain. Bukan satu kerajaan ke kerajaan lain. Ini antar negara. Ya kan? Dia bilang jauh sekali perjalanannya. Saya hanya membutuhkan kuda yang konsisten. Terus ahli kuda itu angkat tangan. Kayaknya semua kuda yang terbaik sudah ada di sini. Nah, terus kemudian, ya sudahlah. Pasti ada kuda yang lebih konsisten, kata Master. Akhirnya ada orang yang bilang, di pojok gudang sana, tempat lumbung padi, itu ada satu kuda yang tiap hari itu giling beras. Jadi kuda di penggilingan beras. Oh, iya. Master langsung klop gitu. Coba dibawa kudanya
ke sini. Dan ketika kudanya dibawa, lumayan, nggak terlalu gagah banget, tapi kuda ini punya semangat dan mukanya itu kayak sabar sekali. Wah, akhirnya kuda inilah yang dipilih perjalanan menuju India. Jadi ketika pulang, ya kudanya masih menemani sampai kembali lagi kan pulang. Nah, pas pulang semua kuda-kuda itu pada ngegosip. Ini dari versi kuda ya, pada gosip. Wah, kita kuda yang paling cepat, tidak dipakai. Ini yang lainnya di paling hebat, paling kuat, paling lah pokoknya antara sama kuda itu saling membanggakan dirinya. Kita tidak dipakai. Kuda yang di lumbung padi yang setiap hari cuma muter, itu yang dipilih. Terus begitu balik kudanya juga bilang, seandainya kalian yang pergi, seandainya kalian yang ikut, kalian juga tidak akan merasakan apa-apa. Karena kalian itu kuda pacuan. Kalian itu kuda yang Ipaili maksudnya, kuda yang 100 km tuh kuat. Kalian tuh bisa berjalan. Tapi perjalananku ini perjalanan yang konsisten. Yang itu aja, pelan-pelan dan membosankan. Aku puluhan, enggak, kalau umur kuda enggak puluhan ya. Aku lama lah di situ, di lumbung padi. Kerjaku cuma muter, menggiling saja. Aku sudah terbiasa dengan pekerjaan ini. Apa kalian mau menggantikan pekerjaanku? Katanya gitu. Nah, ini sih hanya cerita, tapi inti sari dari cerita ini apa? Konsistensi. Seseorang yang hidupnya konsisten. Dia bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, dia mau terus tanpa merasa lelah dan tidak merasa bersungut-sungut. Dia ternyata bisa melampaui dari ujian perjalanan jauh. Dibanding orang yang bergerak sangat cepat, orang yang terlalu, wow, hebat gitu, merasa dirinya paling hebat, ternyata ada batasnya. Ternyata memang betul survei membuktikan kuda-kuda yang pelari itu, kuda-kuda yang biasa lari jauh itu, dia dalam batas melewati kapasitasnya sudah nggak kuat lagi. Karena ketika lari dia keluarin semua energi dia, sampai di batas itu dia sudah tidak mampu. Sedangkan kuda yang konsisten dia akan terus berjalan. Karena hari-harinya ya seperti itu. Jadi kadang-kadang kita dalam hidup ini juga mungkin Anda tipe orang yang cepat fast track, bisa selalu lewat jalan tol, apapun bisa dilakukan, prestasi meningkat dan segala macam. Saya coba lihat, misalnya ya anak kita ini berprestasi banget. Tahun cepat, dari TK dia langsung lompat ke TKB langsung nggak lagi kelas 1, langsung kelas 5. Mungkin lah lewatin SMP cuma setahun, SMA setahun. Akhirnya di usia 17 tahun, asal 20 dia udah jadi profesor. Ada kan yang begitu ya? Ada yang pintar banget itu, IQ-nya luar biasa, ada sampai muda. Tapi ada satu misi yang hilang. Apa itu? Saking cepatnya dia mencapai prestasi, saking cepatnya dia mencapai puncak, akhirnya udah hilang masa mudanya. Udah hilang hal-hal seumurannya yang dia harusnya dapetin perjalanan itu. Nah, begitu sudah sampai di level mentok, ya udah sisa hidupnya hanya dijalanin seperti itu. Jadi kadang-kadang sesuatu yang terlalu cepat juga tidak baik. Nah, sesuatu yang bertahap, konsisten dan penuh pertanggungjawaban itu hasilnya juga akan nyata. Walaupun orang ini kadang-kadang kok lama banget ya, kok aku belum mencapai apa-apa ya. Nah gitu. Jadi dalam satu sisi satu mengeluh terus, satu dia tetap jalanin, satu dia sangat cepat sekali pergerakannya. Rankingnya bagus terus, prestasinya naik terus. Udah mentok dia bisa apa? Udah sampai prestasi tertinggi akhirnya pensiun dini pula. Kayak misalnya polisi atau tentara kita lihat yang prestasinya cepat masih muda udah mendapat bintang 5 ya. Masa pensiunnya juga kan sudah karirnya sudah habis. Nah setelah itu mungkin dia jadi pengusaha. Dia berusaha menjadi yang lainnya. Nah jadi sebetulnya kita bisa melewati segala sesuatu itu konsisten, sudah berjalan dengan apa adanya, tanpa mengeluh, itulah kekuatan kita. Jadi jangan pernah menganggap lihat orang yang biasa-biasa aja. Orang yang biasa-biasa aja justru kadang dia punya daya tahan lebih bagus daripada kita.
Orang yang biasa-biasa itu kadang-kadang dia punya semangat juga jauh lebih bagus daripada kita. Dibanding orang yang terlalu mengebu-ngebu, orang yang terlalu wow. Biasa gitu. tapi luar biasa itu ya Suhu ya. Iya, Biasa tapi itu. luar biasa. Jadi Luar biasanya dia biasa-biasa. Wah, sangat luar biasa. Kok dia itu. jadi biasa-biasa ya? Seperti Pak Danang kemarin, biasa-biasa aja 30 tahun sono, tapi luar biasa ya. Nah, itu kan ya. Punya mobil kagak dipakai. Coba, punya mobil nggak dipakai. Naik busway malah kan, ya? rela naik angkutan umum dan menikmati hidup. Itu yang kita salutnya. Menikmati hidup. Saya juga pernah tuh Suhu beberapa kali, wah naik busway enak kan, pakai kartu gitu kan, 3.500 doang Suhu naik busway. Daripada kalau kita naik mobil satu mall sampai di sono parkirnya aja bisa 20-30 ribu nanti kita. Ya, nah jadi naik busway 3.500 Suhu. Wah ditambah dengan jalan kaki dari rumah ke depan ke apa namanya, ke perhentian busway-nya. Nah, ya jadi ada olahraganya. Saya pernah sekalinya baru pertama kali naik busway. Lagi itu karena kan dianterin mau ada rapat departemen agama kan, itu di hotel apa tuh dekat Olimo situ. Persis. Hotelnya di situ. Mercure ya. Ada dua Grand Mercure kan. Yang satu yang di belah sana, satu yang dekat Olimo ya. Nah, jadi rupanya meetingnya itu dia nggak tulis di Mercure yang mana, ternyata itu Mercure. Saya pergi ke Mercure yang satunya, udah di drop naik Grab sampai di sana, wah ternyata meetingnya bukan di sini Pak, di hotel sebelah sana. Waduh, terus saya harus naik apa nih ya? Nah, itu satu busway Pak, tinggal naik busway, udah. Oh ya. Itu pahit nggak? Caranya nggak tahu. Itu pahit nggak? Pertama kali naik, caranya gimana? Ke loket, mau beli tiket. Oh ini nggak pakai tiket Pak, di tap aja, bisa pakai flash atau pakai apa tuh kartu yang Indomaret. Oh ya, udah di tap. Udah tap, saya langsung naik kan. Saya naik berdiri lah di situ yang tempat kosong. Pak, maaf, ini ladies gerbong wanita. Tempat Bapak di sana. Ayo, kita kagak tahu lagi dah, baru pertama ada tempat kosong, ngabrak aja ya. Yang rada kosong kan, taunya ini buat ladies. Oh iya, maaf. Aduh. Lucu ya. Ada Bro Emil nih, masuk join nih. Kanan Bro Emil. Iya, kita kalau bertiga kumpul pas ini ya, licin semua. Ya. Nah itu ya. Banyak kenangan manis juga. Manis kehidupan. Ya, banyak kenangan manis bersama Bro Emil. Ya, manis-manis. Tapi memang balik lagi, manis pahit adalah bagaimana cara kita memandang sebuah peristiwa ya Suhu ya. Pahit ini manis betul itu ya kita aja yang memilih-milih ya. Kita yang membeda-bedakan ya. Oh yang ini pahit, yang ini manis. Ya, sebetulnya semuanya adalah sebuah siklus kehidupan yang memang harus kita lalui ya Suhu ya, proses-prosesnya. Jadi tanpa ada kepahitan hidup, kita tidak pernah bisa menikmati dan merasakan apa itu keindahan dari sesuatu yang manis. Tanpa ada perjalananmu yang mulus, tanpa ada godaan, semuanya manis, kenangannya manis, Anda juga tidak akan bisa siap menerima kepahitan hidup. Jadi kadang-kadang ada anak yang orang tuanya itu sukses, berhasil, tiba-tiba pelit atau bangkrut. Dia tidak siap menerima kenyataan hidup. Dari atas turun jatuh ke bawah. Tapi juga sama halnya, ada orang yang biasa hidup di bawah banget, di bawah garis kemiskinan, tiba-tiba dapat rezeki nomplok. Dia dapat harta yang berlimpah miliaran. Dan ketika suasananya sudah berubah, dia punya rumah bagus, punya ranjang yang bagus, ternyata sama, belum menyesuaikan diri, nggak bisa tidur. Karena biasa tidur di lantai, begitu tidur di spring bed, kok panas ya, nggak enak. Pakai AC, aduh nggak enak. Masuk angin Suhu. Kalau nggak biasa pakai AC, begitu tidur pakai AC masuk angin ya. Iya, terus biasanya pakai tungku, ini pakai kompor gas, nggak bisa nyalain hidup, akhirnya cari batu bata, cari koran, semuanya dibakar. Kan dulu ada film Tukar Nasib ya. Ada tukar nasib kan, nasib dari keluarga yang kaya ditukar nasibnya sama keluarga yang susah. Jadi tukeran satu keluarga itu, tukeran rumah, tukeran pengalaman. Ya bagi mereka ternyata yang biasanya nelayan, tidur dengan
bau-bau pantai, tidur dengan bau ikan, begitu tidur dengan bau parfum ya tidak bisa tidur juga. Dan sebaliknya. Biasa. Ternyata Ya, ya biasa. memang kebiasaan itu Ya. menyebabkan seseorang itu bisa atau tidak menerimanya di situ. Jadi dikatakan, apakah enak ketika kita dari ada menjadi tidak ada? Ya nggak enak. Apakah enak juga dari tidak ada menjadi ada? Ya saat itu belum belajar, belum biasa juga tidak enak. Yang enak adalah ketika kita perlahan tapi pasti menjalani semuanya, proses ini dinikmati, semua proses dirasakan, proses pembelajaran, proses penguatan, proses ketahanan, proses pendewasaan, dan cara berpikir kita. Pelan-pelan tapi pasti kita dalam perubahan itu. Itulah yang akan membuat kita menjadi lebih kuat. Ya. Kalau terlalu Jadi, cepat, semuanya akan terlalu cepat. ya, jadi pahit manis itu kan persepsi ya Suhu ya, boleh kita bilang begitu kan, Iya, persepsi kita ya. boleh. Karena sebetulnya kalau kita rasakan sebetulnya itu semua adalah manfaat juga buat kita. Proses itu manfaat ya. Iya. Jadi yang pahit, yang manis sebetulnya itu hanya karena like or dislike, karena suka atau tidak suka. Yes. Yang kita suka Iya. kita bilangnya manis. Yang kita tidak suka kita bilangnya pahit. Padahal pahit manis sebetulnya sama aja, sebuah proses di mana yang kita alami yang akan membesarkan kita, membuat kita terbentuk ya, begitu ya Suhu ya. Karakter-karakter Iya. kita adalah dari bentukan-bentukan pahit manis kehidupan semuanya Suhu. Ya. Bersatu. Semua Jadi, orang sukses latar belakangnya kan susah. ya. Semua kan. Bahkan ada Lim kata-kata Siu Leong cuma bawa apa dulu dari Nah. Jungkook. no gain Mr. without pain Hudaya. gitu ya, Suhu ya. Yes. No gain without pain gitu ya. Ada bahagia tanpa derita. Karena derita dan bahagia satu kesatuan, hanya kita saja yang membeda-bedakan. Terus kemudian kita Yeah. kepengen itu menetap langsung berlama-lama. Oh, ini manis, maunya manis terus ya, nggak bisa lah ya Suhu. Masa Suhu manis Iya. selama-lamanya nggak bisa Suhu ya. Ada temponya manis. Ada temponya nanti udah nggak manis lagi. Iya. Cicipin Ya, dulu, demikian. cicipin lah. Jadi manis, pahit, semua adalah persepsi. Jadi kalau kita bisa menerima sebetulnya yang pahit juga bermanfaat, yang manis juga bisa melenakan. Jangan sampai terlena. Ya, jangan sampai. Yang Karena jadi manis kepala itu juga wihara. terlalu. Kepala Ya. wihara di Taiwan juga dia waktu masih mudanya sering dipukulin, sering diomelin, sering dibikin masalah, dikata-katain juga waktu awal-awal mudanya. Tapi dia tidak menyerah dan dia berkata semua itu adalah yang terbaik buat saya. Nah, terus kalau sekarang dia udah enak posisinya ya kan. Jadi suka bilang lagi sama yang bodoh-bodoh gitu katanya, aduh kamu ini ya dulu persis seperti saya. Tapi ingat ya, katanya semua itu harus diterima, harus diikhlaskan, dan harus bisa dicari triknya supaya kita tidak menderita, terlalu menderita, dan kita juga bisa bahagia di dalam penderitaan. Bahagia di dalam penderitaan. Itu dia, Bukan Suhu. penderitaan orang lain ya, Nah, penderitaan yang kita. dialami Iya. sendiri pastinya ya. Nah, Suhu, kalau Iya. orang yang udah banyak mengalami, banyak merasakan, dan dia mengamati kembali prosesnya itu, dia bisa punya rasa pemakluman, memaklumi. Kayak tadi Suhu yang tadi dia udah dapat posisi yang baik, lalu melihat yang lain-lain dia bilang, oh Yang saya dulu juga kayak iya. kalian. Nah, Kayak artinya kamu, iya. ketika orang-orang itu seperti dia tidak terlalu menyalah-nyalahkan lagi. Dia memahami, Betul. memaklumi. Oh ya, saya dulu juga kayak begitu, karena dia sudah melaluinya. Kalau dia tidak Tahapan melalui itu. dan dia melalui tapi tidak mengamati, menyalah-nyalahkan selalu. Kenapa sih kalian Iya. begini? Kenapa sih kalian begitu? Kok hidup ini begini? Kok hidup itu begitu? Kenapa saya begini? Kenapa saya harus ditinggalkan? Kenapa saya harus meninggalkan? Ah, kenapa? Bertanya-tanya terus. Kenapa? Karena dia tidak dibekali pengetahuan yang baik dan benar ya Suhu ya. Dan tidak mengamati kehidupannya sendiri. Kalau mengamati terus kehidupannya sendiri, merasakan sendiri, wah ternyata ya memang hidup ini begini. Ya, supaya kita tahu manis, kita mesti kenal rasa pahit, rasa asam, rasa asin. Ada banyak Intinya rasa. apapun yang terjadi dalam hidup ini, semua pasti ada yang terbaik untuk diri kita. Nah, masalahnya orang kan nggak sabar. Masalahnya orang juga tidak mau menunggu. Dia maunya semuanya enak, maunya semuanya cepat, maunya semuanya ekspres. Mana ada yang ekspres? Semua yang instan-instan itu kan juga tidak bagus.
Semua Nah, yang instan. coba tiap hari makan mie instan Tetapi deh. nanti dikomplain ya. Nggak boleh bawa merek. Saya kan cuma bilangnya coba Yang tiap hari instan. makan mie instan. Saya nggak bilang jelek-jelek suhu. Coba tiap hari makan mie instan. Coba, Nah, kan gitu coba doang. dulu ya. Ya, coba dulu ya. Iya. Alami dulu Karena coba kan. iya, Begitu. Betul buah baik tuh yang suhu. disekap, buah yang Hmm. disekap dengan buah yang matang di pohon juga rasanya tidak sama. Beda, rasain aja coba ya. Makanya kayak saya 5 tahun jalanin sama Nera, 5 tahun. Orang-orang mah langsung satu tahun udah bisa jadi biksu. Saya 5 Hmm. tahun. Suhu saya juga 5 tahun, ya kan? Hmm. Nah, apalagi saya dulu berpikir kok gampang banget orang jadi biksu. Pagi sama Nera, sore udah biksu. Ya mungkin di proses itu dia akan lebih cepat, gelarnya lebih tinggi, pangkat wasanya lebih tua ya, lebih senior. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, kesiapan selama 5 tahun itu, perjalanan proses batin saya, proses penerimaan kehidupan saya, proses yang saya lewati selama 5 tahun, menguatkan kaki, kayak orang main kungfu itu, kungfu kuda-kudanya harus kuat dulu. Kalau kuda-kuda udah kuat, baru dikasih jurus. Zaman sekarang mana mau, kok kita tiap hari 5 tahun kuda-kuda terus. Kapan kita mau berantem ini? Kapan kita mau dikasih jurus ini? Gak sabar. Padahal kuda-kuda adalah segalanya. Ketika kuda-kudamu kokoh, tidak ada yang bisa menumbangkanmu. Nah, tapi Besi, kalau kamu ya, punya besi. jurus, iya besi. Orang punya jurusnya sebanyak-banyak apapun kuda-kudanya nggak kokoh ya sama juga. Makanya penguatan itu diperlukan. Banyak orang nggak sabar. Sekarang udah pengen mau jadi tahosang, mau jadi mahabiksu. Wah, kita bisa Penguatan lihat itu isinya ya suhu ya. Penguatan itu adalah isinya. Master Cheng Yen berapa lama mau jadi muridnya Master Yin Sun? Dicuekin terus. Kamu kuat, kamu enggak. Sampai harus nulis Pahwaching, 1 huruf, 1 namaskara. 1 huruf, 1 namaskara. Pahwaching, Sadharma Pundarika. Itu kan 1 tebal begitu bukunya. Harus 1 huruf, 1 namaskara, 1 huruf, 1 namaskara. Kesabaranmu sampai di mana? Itu baru mau jadi murid. Nah, tapi hasilnya apa? Hasilnya beliau sosok manusia besar. Kalau kita yang mau cepet-cepet aja, mana bisa, iya kan? Nah, jadinya kadang-kadang penempaan orang itu tidak sama. Ada orang yang ditempa setempat-tempatnya dia nggak kuat. Bye-bye. Ada orang yang baru ditempa, dia juga sudah, ada satu dulu pengalaman di Fosheyen. Jadi ada satu orang ini kayak kemayu-kemayu gitu ya, dia mau masuk ke tempat kita. Terus belum dicukur, belum apa nih, baru suruh milih kaos, milih baju, milih handuk. Ini kaos diliatin satu-satu jahitannya, dia lihat, bagus, ada yang gimana ya, terus ini saya nggak mau, lama bener. ini saya nggak mau, gitu ya. Iya. Ini dia belum masuk Fosheyen, baru milih kaos aja. Saya nungguinnya sampai setengah jam. Terus, cepetan. Ya sabar suhu sebentar. Kita kasih ember, kita kasih apa, dilihat embernya cacat apa enggak, bocor apa enggak. Ya ampun, nih anak. Oke lah, saya harus sabar. Saya sabarin dia. Itu namanya waktunya teliti, cukur kan, rambut. Itu namanya teliti, bukan? Teliti. Sangat teliti, bukan, sangat ini fokus. Lebay lah, lebay. Lebay. Agak melambai soalnya orangnya. Beda. Teliti itu ya udah lihat kelihatan luar ya sudah gitu ya. Yang penting nggak sobek, nggak bolong. Udah. Jangan dilihat sampai detail banget, terlalu lebay. Keterlaluan. Sama juga manis dan keterlaluan itu suhu ya. Iya. Sekarang mau minta dicukur. Sekarang waktunya dicukur. Suhu saya ini orang Taiwan loh ya. Suhu saya ini seumur hidup nggak pernah dibotak. Terus kesini mau ngapain? Seumur hidup nggak pernah dibotak. Terus kesini mau ngapain? Iya, saya mau masuk perguruan ya harus botak. Saya bilang, mohon, I want to topa. Saya sangat menyayangi rambut saya. Oke, nih sekarang sini deh. Saya memahami dia. Akhirnya saya bilang, saya doain dulu ya. Rambut adalah tidak kekal. Rambut adalah kekotoran. Nih, kamu yang sudah bersama dengan rambut sekian tahun. Dia akan tumbuh terus kan. Emang rambut kamu panjangnya dari ujung. Kan dari akar, naik terus, bukan dari ujung.
Jadi kamu potong itu juga udah proses berubah. lagi. Ya, tapi saya nggak pernah dibotakin, Su. Ya udah, saya tumpahin tuh kan. Dari belakangan ke depan kan panjang tuh, utuh. Nah, nih kamu pegang. Nih, kamu ucapkan selamat berpisah ya, goodbye. Goodbye. Dia pegang rambutnya. Ya udah, sambil dia pegang, kamu doain tuh rambut. Saya cukur semua, habisin, bersihin. Terus dia nangis. Rambut, ya ampun, ini mau masuk pos, menangis, ini mau masuk jadi biksu, pelatihannya mentalnya kayak gini, waduh, bowat juga nih, kata saya dalam hati. Ya udah selesai, rambut udah cukur, lontos, terus dia pegang-pegang, ada kaca nggak, Su? Nggak ada kaca, di sini nggak ada kaca-kacaan. Udah mulai emosi nih, pegang, aduh, oh jadi begini. Terus udah gitu. Udah, ayo, cepetan, ganti baju sana, terus kita mau makan, pergi makan. Ya udah, karena mereka udah makan duluan. Jadi kita giliran kedua, shift kedua. Udah selesai, ya suhu, sudah, ya. Ayo sekarang kita pergi makan, Makanannya karena makan yang kedua, kita kasih makan yang enak dulu lah. Karena baru hari pertama masuk kan, kita kasih makanan prasmanan. Wah, makanannya enak ya. Dia nggak tahu makanan kita yang sebenarnya kan cuma 2-3 sayur. 1 sop, 1 nasi. Saya ajak dia dulu ke restoran yang buat tamu gitu kan. Dia bilang, aduh, boleh milih. Happy dia. Makan ini, makan. Ya udah, ngelihat dia makan kan kita bahagia ya. Bagus. Besok lo baru tahu makanannya kita. Karena kan kalau buat tamu enak-enak semua gitu. Terus akhirnya udah cepetan makannya nih, kita udah mau tidur siang. Ya udah, kan orang-orang pada pulang tuh. Biasa kan kalau di Fosseyen kalau udah habis makan, kita tukar baju, terus baris lagi, habis baris kita pause yang namanya keliling jalan, mana ya, tapi jalan cepat. Jadi kan keliling. Kan ada biksu pengawas, dia kan nggak tahu waktu tadi dia datang kosong sekolahnya. Jadi biksu pengawas ini kan teriak-teriak biasa gitu. Ya, konsentrasi! Cepat! Jangan lamun! Pok! Dipukul kan? Pakai pedang dipukul. Pok! Yang matanya jelalatan dipukul tuh. Pok! Pas dia masuk dari gerbang. Jadi pas sama saya udah selesai kan masuk. Lagi teriak-teriak. Lagi adegan dipukul. Pok! Terus dia bilang, woi semua. Kenapa? Saya bilang, ini kita habis makan, jalan, olahraga, siang. Kok diteriak-teriakin? Ya namanya pelatihan batin. Ayo, mama papa saja yang nggak pernah teriak sama saya. Nah ini jadi pahit nih Bu Suhu ya. Inilah pahit manisnya ya, menjadi dia udah biasa manis. Nah sekarang baru ngelihat kehidupan yang ada berbeda. Bilangnya saya mau mengabdikan diri menjadi umat Buddha, menjadi biksu, anggota sangga. Baru 1 hari pertama, dia udah lihat kayak gitu. Udah, terus akhirnya udah selesai, kita naik, tidur siang. Waktu mau tidur siang, dia mikir, kok ranjangnya tipis banget kan? Kalau spring bed kan tebal, ini mah tipis. Terus kok kipas angin doang, biasanya kan pakai AC. Terus, saya nggak boleh buka baju. Ya nggak boleh. Jadi tidur pakai baju ini. Iya. Terus udah dia tidur. Udah pas bangun siang, tiang. Katanya di rumah dia biasa tidur 3 jam, tidur siang. Di sini baru setengah jam lebih, 45 menit udah dibangunin. Tiang. Terus kemudian, sama siang ini ya, suara apa ya? Ini suara kita udah harus baris lagi. Ngapain? Kerja bakti. Untung hari Senin itu kerja bakti. Pas bagian dia, ngapain ya? Ngebersihin WC. Bersihin WC bagian dia. Udah. Cus semua. Ini dibersihin loh, disikat loh. Semua jangan lupa ya, urinoirnya pakai tangan ya. Colek-colek. How come? Ini cowok cewek sih, saya bilang begitu kan. Ini cowok cewek ya. Udah, terus gitu teman-teman juga ngeliatin nih rada lama, kerjanya lama, semuanya diomelin lah sama yang lainnya. Terus kemudian dia datang lagi ke saya. Kayaknya saya nggak tahan deh, saya mau minta pulang aja. Gagal di hari pertama. Saya pernah saya ikut 1 ya, minggu. Kan,
pernah ikut di latihan Telkomsel. 1 minggu kan? Ya, 1 minggu. Jadi udah tahu kan kondisinya, lagi itu Udah tahu tidurnya itu. di sekolah Iya, saya bukan tidurnya. Jadi kandang sekolah susun, saya kan, kandang susun. Iya, iya benar. Dia bilang, iya, aduh kandang saya susun. nggak biasa. Terus kan tipis Bajunya cuma banget kan? dikasih 2 sih bajunya. Jadi Iya, kalau baju siang-siang cuma lagi kita dikasih udah 2. keringetan basah semua, waduh udah Masa, bau yes, baju kita. iya. Bau, baju pada bau suhu. Cuci Dia malam-malam bilang, cuci, besok pagi pakai lagi. Waduh. ya nggak Aduh, biasa. kalau nggak biasa Jadi ya karena memang. nggak biasa, dia bilang dia minta pulang dan akhirnya gagal. Itu pelatihan Hmm, baru hari pertama. Jadi ya, kadang-kadang yang sudah terbiasa manis, begitu mendapat pahit dikit sudah tidak kuat. mengeluh. Tapi yang biasa, Hmm, biasa merasakan pahit, dia kerja keras, wajar kehalusannya. Dia itu sukses. Kenapa? Itu hadiah gift. Jadi ingat Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau Anda dalam keadaan sekarang terpuruk, dalam sekarang ini keadaannya susah istilahnya, ketika itu Anda lewati, Anda akan mendapatkan hadiah yang terindah. Kenapa? Ya wajar, perjuanganmu itu udah capek, perjuanganmu itu udah lelah, hidupmu itu udah sakit, hidupmu itu sudah menderita. Wajar dikasih kenikmatan. Tapi bagi yang kita ya, lagi nikmat-nikmat di saat sekarang, lagi hebat-hebat, ya harus punya ban serep, harus punya ya, persiapan, harus punya kuda-kuda ancang-ancang. Suatu saat usaha hancur, suatu saat ekonomi buruk, suatu saat resesi, suatu saat mungkin ada kerusuhan, atau ada bencana, atau ada apa. Harus siap ditinggalkan semua itu. ya. Jadi Seperti semua ini sekarang ini adalah ya, Suhu, ya. pelajaran kehidupan. Seperti Iya, sekarang ini pandemi. Jadi pandemi, kalau kita terus merasa, aduh kenapa begini, aduh kenapa bisnis saya jatuh, aduh kenapa begini. Kalau kita terus memenuhi pikiran kita dengan hal yang seperti itu, tidak iya, menerima kondisi yang ada, tidak menerima keadaan, kita akan lebih menderita suhu. Ya, tapi kalau kita merasakan, menderita. oh ini ada perubahan-perubahan, oh ini memang Ya, ada yang waktu kita pengalaman baik lagi yang harus kita masuk alami. ke dalam periksa Ya, batin. ya, Persiapan, jadi sekolah. kita harus tahu bahwa yang penting sekarang saya tetap sehat, Ya, makan masih ada, ya, ada jadi tubuh bisa sehat, nafas, belum masih sesak bisa nafas. bernafas, Ya, ah, napas masuk, napas keluar masih ketemu, ya, ya kan? Jadi masih masih ya, hidup, jadi dinikmati aja hidup ini, ya. Jadi ini iya, adalah yang kita betul. hadapi sekarang mungkin makanan-makanan yang pahit, yang asem, ya, yang asin, ya rasain aja. Nanti Ya, di balik ini semua nanti ada yang manisnya pasti ya suhu ya. Tapi jangan terlalu ya, berharap penuh ya. luar Jadi biasa. pahit Tanpa manis sengaja semuanya kita alami sudah saja. menjadikan hidup sebagai pelatihan, hidup Hidup sebagai sebagai kawah pelatihan candra di betul itu. muka untuk menuju Betul. kebahagiaan. Ya, Ya, dan waktu mantap. kita juga sudah Ya, 57 menit, 58 tidak menit berasa ya. sekarang berjalan, tidak Tidak terasa. berasa Padahal sudah ceritanya waktunya masih harus banyak. berpisah lagi suhu ya. Iya, jadi Tapi kayak besok-besok 11.01 kita tetap ada ya suhu. mudah-mudahan 11.01 tetap bertahan ya. konsisten. Konsisten. Kayak kuda tadi ya konsisten ya. 11.01 konsisten Konsisten. setiap hari ya suhu ya. Wah, luar Ya, biasa. walaupun capek, walaupun lelah, kita harus tetap berjuang. Bukan untuk apa-apa, buat apa? Kalau bilang, lu ngapain mau jadi selegram ya, mau jadi apa? Bukan, niat saya bukan buat itu. Kalau Bukan mau mau jadi jadi begitu celeb, mah bukan mau ngapain jadi kayak apa ya begitu? suhu. Bukan. Ya, tapi itu kan kalau saya yang ceramah terus. Kalau saya yang ceramah terus, saya babarin terus sendirian buat apa? Sekarang adalah waktunya saya mau mendengar orang lain. Nah, saat ini saya lagi belajar sama Bro Hoklay. Kemarin belajar sama Pak Danang, belajar sama Ibu Yati. Mantap, Iya. luar Jadinya biasa. waktunya momen ini, momen pandemi ini adalah saatnya saya belajar kembali dan saling mengisi satu sama lain. Di situ maksudnya. Bukan buat yang aneh-aneh, bukan mau nyari yang macam-macam. Tapi kalau ada yang mau endorse, monggo. Endorse-nya jangan kasih saya kecukupan. Kasih pembicara saja. Aduh, nggak pernah kepikir Ya, nih, belum pernah baik. kepikir endorse-endorsean nih suhu nih. Bukan bang ya suhu ya. Jadi memang Ya. suhu sangat luar biasa, suhu terus memikirkan hal-hal yang baik yang bisa diberikan kepada umum ya suhu ya. Persiapan-persiapan suhu, saya lihat baca buku-buku yang suhu baca ya. Untuk setiap hari membuat sebuah tema itu bukan soal gampang. Saya suruh mikir tema apa besok saya pusing suhu. Tapi suhu setiap hari bisa ketemu aja itu temanya ya.
luar biasa suhu. Jadi wah. Baik, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.